Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Laksamana Aditya Prayitno, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya, angkatan 2020. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat prompt dengan coding HTML. Oke, kita langsung saja ke notepad-nya ini. Yang pertama, membuat bagannya atau kerangkanya dari HTML, dari HTML hingga body ini adalah kerangka HTML-nya. Untuk head ini adalah awalannya, dan untuk title sebagai judul web di sini. Kemudian table class ini adalah digunakan sebagai membuat sisi tabel luar ini. Kemudian untuk tabel border ini digunakan sebagai sisi tebal garis tabel. Contoh, saya buat 5. Simpan, kemudian klik enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tr ini adalah table row, fungsinya untuk membuat garis baru. Kemudian td ini adalah table date, fungsinya untuk membuat kolom baru. Dan untuk call span-nya adalah fungsinya untuk menjadikan 2 kolom menjadi 1. H1 ini adalah ukuran huruf, semakin besar hurufnya, semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. Jika semakin kecil angkanya, semakin besar hurufnya. Font color ini digunakan sebagai pewarnaan fontnya, seperti ini menjadi warna biru. Di sini saya menggunakan warna biru atau blue. Kemudian input tab text ini adalah untuk membuat kolom yang kosong yang dapat diisi. Jadi seperti mengisi nama di sini. Kemudian placeholder ini adalah nama bayangan. Jadi seperti ini contohnya. Kalau diklik untuk menulis nama akan hilang dengan sendirinya. Kemudian option value ini digunakan untuk pemilihan apa saja yang kita pilih atau yang kita inginkan. Option value di sini saya gunakan sebagai pemilihan agama, yaitu pemilihan agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian option value yang selanjutnya yaitu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Text area itu fungsinya untuk mencakup banyaknya kalimat. Jadi seperti membuat kalimat alamat seperti ini. Contohnya LAN, Raya, Jati, nomor 23B, Sido, Harjo, dan bisa juga untuk yang lainnya seperti membuat moto ataupun quotes apa yang diinginkannya. Kemudian text area, kemudian input tab radio ini digunakan sebagai pemilihan untuk membuat lingkaran yang digunakan untuk memilih keinginan kita, seperti hobi, makanan favorit.
Jadi contohnya seperti ini, bisa dipilih salah satu sesuai dengan hobi kita yang diinginkan. Oh ya, untuk pembuatan simbol R dan C ini adalah membuat kalimat seperti ini. Titik closepin 2. Titik closepin 2 ini maksudnya membuat tabel 2 menjadi 1. Jadi seperti ini. Dan untuk membuat simbol R-nya yaitu membuat tulisan NREC seperti yang ditulisan ini. Untuk pewarnaannya font color sama dengan petik gold untuk sesuai keinginan warnanya kita. Gold, petik lagi, tutup kurung, NREC, petik 2, petik titik dan koma. Jadi seperti ini. Kemudian input tab checkbox. Nah, untuk checkbox ini beda dengan input tab radio. Input tab checkbox ini seperti membuat kotak, maksudnya fungsinya untuk pemilihan apa yang kita sukai, apa yang kita pilih nantinya. Di sini checkbox saya gunakan sebagai pemilihan makanan favorit. Jadi bisa seperti ini. Pemilihan bisa sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian bawah sendiri saya membuat input tab submit dan reset. Gunanya untuk sebagai pengirim dan reset digunakan sebagai mereset data semua yang telah diisi sebelumnya. Dan untuk yang paling bawah sendiri ini adalah penutup kerangkanya dari HTML ini semuanya. Jadi penjelasan HTML yang pertama ini adalah membuat data pribadi siswa. Dan ada lagi tabel tentang pembuatan akun Yahoo seperti ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita lihat akan rincian HTML-nya. Kita copy dahulu, kemudian copy, masuk lagi ke notepad-nya. Yang pertama tadi kita hapus saja atau membuat yang baru. Kita paste. Nah, jadi seperti ini. Caranya juga sama. Membuat HTML, head, title, head, kemudian body sebagai kerangka awal HTML-nya. Head ini sebagai awalan, title ini sebagai judul di atas ini. Form 4, sini form 4. Kemudian table class ini sebagai membuat tabel luar, sisi luar. Tabel ini gunakan berapa tebal tabelnya. Kita buat makin tipis, itu 1. Kita simpan ke sini, ke file sini, tulis form 4.html. Oh, ada salah nama. Kita buat form 5. Kita simpan. Kita buka di sini. Ini kita nulis tadi nama judulnya form 5. Kita enter. Nah, jadi kecil ukurannya. Kemudian TR ini sama, table row atau fungsinya membuat baris baru. Ini saya menggunakan align center untuk meratakan
di tengahnya. Date call span yaitu table date akan sebagai membuat kolom yang baru. Untuk call span yaitu membuat dua kolom menjadi satu. Jadi seperti ini, membuat seperti judul ini. Saya menggunakan slash 6 color warna merah. Untuk model fontnya Times New Normal, dan TR garis miring TR ini sebagai penutup dari kalimat Yahoo Gmail get your Yahoo. Jadi seperti itu. Kemudian untuk input tab teks ini juga sama, yaitu untuk input tab teks yaitu untuk membuat kolom yang kosong. Jadi untuk digunakan sebagai pengisi datanya, sebagai pengisi data. Terus kemudian in option value digunakan sebagai pemilihan akun yang akan dipakai. Pilih salah satu dari dua ini tersebut. Kemudian untuk di sini saya menggunakan option value 2 sama jenis kelamin atau gender antara male dan female, laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini saya juga membuat input tab password. Yang membuat kolom kosong yang dapat digunakan untuk pengisi passwordnya atau kata sandi yang telah diperbuatnya. Untuk yang terakhir yaitu saya membuat input tab submit and reset. Submit ini digunakan sebagai pengirimnya, dan untuk reset ini sebagai untuk mengulangi data yang telah diisi atau memformat semua data yang telah ditulis. Dan yang terakhir ini adalah kerangka penutupnya. Kerangka penutupnya dari HTML. Oke, jadi video saya kali ini seperti ini tabelnya. Yahoo dari yang pertama yaitu data siswa, kemudian cara pembuatan akun atau akun Yahoo itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kata salah atau kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.